Yang saya maksud di situ adalah kamu ngomong betul, makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda sama Ezra Soru beda sama MYM beda sama Rudi Yohanes beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang, yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus itu. Begitu, Cok. Biar kamu paham. Lagi boleh nggak? Yes, satu lagi nih. Silakan. Ada 4. Silakan. Ini tentang masalah kitab kamu. Perjanjian lama masih pakai kan? Perjanjian lama ya, tapi kita itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan yang lama. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu yang aku bingung, silakan. Yang dengan jawaban Kristen setiap masuk ke remku mereka bingung gitu tentang terkait Kejadian 19 nomor 32 sampai seterusnya, coba. Apa itu? Di situ ya di Kristen ini apakah bisa kusimpulkan melalui kitabnya boleh untuk yang Kristen perempuan meniduri ayahnya? Ini uncup ini gimana? Oke, kejadian. Baik, saya jawab. Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 nomor 32 itu boleh meniduri ayahnya. Oke, saya jawab Sob ya. Itu perikop itu berbicara mengenai Lot yang akhirnya dia pergi mengasingkan diri ya. Betul? Udah tahu. Oke. Sob, itu adalah cerita bagaimana asal-usul keturunan Lot. Bukan perintah Sob supaya orang biar seperti itu. Saya kasih contoh gini Sob ya. Saya kasih contoh. Di dalam Bible itu ada kisah bagaimana Daud itu berzina dengan Bathsheba. Diceritakan bukan berarti itu buat dicontoh, bukan. Diceritakan itu hanya sekedar menginformasikan bahwa inilah yang terjadi. Kalau diceritakan bukan sebagai contoh, buat apa dimuat yang namanya kitab suci katanya. Kau ini mau ngibul. Baik, saya kasih contoh juga di dalam. Gitu. Buat apa nih? Silakan. Buat apa? Termasuk di dalam kitabmu yang katanya suci, tapi di sini dikatakan boleh meniduri wanita Kristen ya boleh meniduri orang tuanya. Menurut apa? Menurut cerita yang diambil dari Bible yaitu cerita Lot. Oke, di mana di situ boleh meniduri orang tuanya, Sob? Marilah kita beri anggur, ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Iya. Yang boleh menjadi pertanyaan. Agamamu, yang perempuan tidur dengan ayahnya. Ya, kita maklum saja ya teman-teman ya, karena memang Muslim ini kerjanya ya memang seperti itu. Oke, udah bisa saya jawab? Ini kitabmu, bantah. Ya, silakan bantah kitabmu. Baik, Sob, itu kan bercerita mengenai bagaimana keturunan orang-orang Moab. Kalau nggak salah itu keturunan orang-orang Moab ya. Keturunan Yakub itu itulah asal Moab. Keturunan Lot itulah asal usul orang-orang Moab, bukan? Betul nggak? Coba terusin. Di bait-bait terakhirnya. Demikianlah ya, terus bait terakhirnya. Nah itu bapak orang Moab yang sekarang. Nah, bapak orang Moab sekarang. Ini kan itu perempuan udah melahirkan satu bapak orang Moab, yang satu bapaknya yang lain kan kayak gitu. Karena ayahnya mereka tiduri, ya kan kayak gitu mereka melahirkan anak. Ngeri juga di Kristen ini boleh gitu meniduri ayah sendiri. Sudah? Ayo. Sudah, Sob? Dah. Oke. Jadi begini, Sob ya. Bible itu dia menceritakan segala sesuatu itu apa adanya. Mengenai orang Moab itu asal usulnya seperti itu. Mereka itu adalah keturunan Lot, di mana Lot di situ diberi minum anggur oleh anak-anak perempuannya. Tetapi apakah itu untuk dicontoh? Bukan, Sob. Misalnya di dalam Al-Qur'an, saya kasih contoh, Sob. Di dalam Al-Qur'an ada saudara-saudara Yusuf yang membuang Yusuf ke sumur. Itu kan cerita. Apakah boleh membuang saudara ke dalam sumur? Boleh. Kamu punya saudaramu kau masukkan ke dalam sumur. Ini Uncu PI, channelnya rame. Karena dia rame, ada paus terbang terus, sementara Juma sepi. Mari kita buang Uncup ke sumur gitu. Terinspirasi dari kitab Yusuf. Bukan begitu, Sob. Baca Bible dan baca Al-Quran. Gak nyambung. Beda cerita. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kalau kamu mau membanding Al-Quran itu apple to apple, jangan kau banding jeruk dengan apel. Ceritanya perempuan di Kristen boleh meniduri ayah.
ayahnya sendiri, ayah kandung boleh ditiduri gitu. Itu pertanyaannya. Kalau kamu mau ambil contoh dari Quranku nggak ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman sudah lihat ya orang Islam pola pikirnya gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Jadi kita maklumi saja. Maklumi saja. Dari mana makanya dia masih Islam. Jangan kau banding itu apel dengan jeruk. Jangan kau banding, salah. Gini kalau loh, kau mau banding ya sesuai dengan kejadian yang sama. Oke. Sob, begini Sob. Coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu menceritakan nih, ada di koran nih. Di koran ada cerita. Misalnya, si Budi menagih utang. Lalu si Budi misalnya dibunuh begitu karena nagih utang. Apakah kamu akan menyimpulkan, berarti boleh ini membunuh kalau ditagih utang? Apakah kira-kira kamu menyimpulkan begitu, Sob? Kira-kira kesimpulanmu gimana? Gini ya Disya, kalau ada di Quran jangan dikarang-karang. Sebutkan ayatnya di mana. Di Al-Quran itu boleh meniduri ayah kandung. Kan sama dengan permasalahan yang kubawa. Sob, yang saya tidak bilang di dalam Quran. Sob, saya tidak pernah bilang di dalam Quran boleh meniduri ayah kandung, tidak boleh. Di dalam Bible ada cerita. Di dalam Bible ada cerita tentang asal usul nenek moyang orang Moab. Nenek moyang orang Moab itu berasal dari Lot. Bagaimana ceritanya? Karena pada waktu itu Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Kemudian larilah Lot bersama dengan 2 anaknya perempuan. Lalu kata 2 anaknya perempuan itu, bagaimana kita bisa menyambung keturunan? Karena kita semua akan mati. Lalu diberi. Bukan berarti itu adalah perintah supaya seperti itu, bukan. Itu Ucup gimana sih, Ucup? Baik. Jadi gini. Menurut Kristen untuk menyambung keturunan karena manusia udah berkurang, ya jadi seorang anak perempuan boleh meniduri ayah kandung. Ya enggak. Tidak, Sob. Tidak seperti itu. Kalau kamu menyimpulkan yang seperti itu, artinya kamu terlalu banyak membenturkan kepalamu ke ubin. Nggak bisa alasan. Nggak usah alasan. Ya sudah. Ya, Sob, saya tidak memaksakan. Ya udah, gini, Sob. Saya tidak memaksakan. Kalau kamu menyimpulkan seperti itu pun tidak masalah. Saya masih maklum kalau kamu seorang muslim. Iya, boleh. Tadi kamu udah mengajukan 4 pertanyaan? Boleh, teman-teman. Kamu tadi udah mengajukan 4 pertanyaan. Gimana kira-kira? Boleh? Boleh gantian? Oh, gantian, tapi kesimpulannya boleh. Iya. Boleh gantian? Boleh? Aduh, aku pikir kamu jawabannya beda sama Kristen yang lain. Rupanya sama aja, Dis. Sama-sama botolnya dengan Kristen yang lain rupanya. Oke, sudah boleh gantian belum? Kau mau nanya apa emang? Oke, baik. Gini, Sob. Kamu kan pergi ke Madinah nih. Kamu kan pergi ke Madinah. Betul nggak kamu sampai sana lempar-lempar batu? Lempar-lempar batu betul nggak? Mana? Coba lihat videoku. Mana ada aku lempar batu? Iya, tapi kan di sana ada lempar-lempar jumroh, betul nggak? Lempar jumroh itu haji. Iya, lempar batu ada kan di sana kan? Nggak ada, aku nggak ngerjain itu. Malu dia. Malu dia. Nih, Bang Surya, bentar. Sini. Tanya nih temanku. Bang Surya, waktu kita pertama di sini sudah 11 hari kita di sini, ada nggak kita lempar batu? Nggak ada. Oke, tapi ada nggak di sana orang lempar-lempar batu? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Baik, kita tunjukkan ya. Sebentar. Ini bukan di Madinah, Sob. Sebentar. Aduh, memang berat ini Muslim mengakui kenyataan ini, teman-teman ya. Susah emang ya, teman-teman. Susah emang mengakui kenyataan ini. Berat mengakui kenyataan ini. Yang mana umroh kan kayak gitu, yang mana melempar jumroh. Rupanya nggak bisa ngebedain Kristen ini. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya, Sob ya, bagaimana orang-orang Muslim itu melempar-lempar batu. Sebentar ya, Sup ya. Sabar, Sup. Tenang, Oke. Saya tunjukkan satu video. Ini, Sup. Apakah ini ada di tempatmu atau tidak ya? Sabar ya, Sup ya. Oke. Tunjukin. Mereka datang ke Arab. Apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan. Nih. Ya. Apa yang apa itu dia? Aduh, lihat ya teman-teman videonya lihat. Ada 3 nih, Bang. Dulunya cuma 1 nih, Bang. Makin dilempar makin gede. Ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab.
gini, aku jelaskan dulu biar kamu nggak salah gitu. Buya Sabit Ya. pernah bilang bang, naik haji itu bang seperti mainan Oh ya, anak-anak. ada tulisannya kuburan Abu Jahal ya. Kuburan Baik, Abu sebalikin Jahal. dulu. Oke? Oke. Betul nggak di sana main lempar-lempar Ya, batu, Sob? jelaskan dulu. Gini, Silakan. kalau kuburan Abu Jahal, umat muslim itu tidak wajib melempari kuburan Abu Jahal kayak tadi. Nah, itu bukan ritual ibadah, bukan. Tapi yang video kedua itu namanya melontar jumroh, dan itu bukan ada saat aku umroh, tapi itu adanya musim haji. Jadi Ya. haji dengan umroh itu beda, Dis. Oke, kalau haji main lempar-lempar batu nggak? Kalau haji ada namanya melontar jumroh. Dah. Oke, kenapa batu dilempar-lemparin? Kenapa main lempar-lemparan batu? Oh, baik. Kenapa melempar batu? Sebenarnya itu hanyalah sebuah simbol untuk membuang hal yang buruk pada diri kita. Oh, begitu. Kok jauh banget ke Arab? Kok jauh banget ke Arab? Lah, contoh nabinya di Arab kayak gimana? Berarti harus dicontoh. Yes, Buang. kalau nabiku, ya, Hmm. kalau nabiku mencontohkan di Indonesia, di Kalimantan, aku di Kalimantan lempar batunya. Oh, Ngapain aku lempar lempar batu di Arab? Jadi arti daripada lempar batu adalah buang sial. Kacau. Sebentar, Bukan arti buang dari sial, artinya apa? Nih, ku jelaskan ya, apa itu melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah simbol untuk apa? Membuang hal yang negatif pada diri kita. Contoh ya, nafsu yang negatif dibuang, keburukan yang ada di dalam diri. Nah, tuh. Disimbolkan kayak gimana? Dari diri kita, ya, dari diri kita, dari tangan kita, kita melempar sesuatu yang tidak baik dari diri kita. Itu makna Begitu. jumroh. Oh begitu. Jadi harus ke Arab gitu ya? Kacau. Harus ke Arab tuh. Nabinya mencontohkan di Arab. Oh harusnya Nabi mencontohkan di Arab. Arab. baik. Satu ya, 4 ya Sob ya. Ganti 4 nih. Terus yang kedua Sob. Empat dia mau nanya. Loh, kamu kan mengajukan 4 pertanyaan. Gimana sih? Sob, kamu punya, kamu mengajukan 4 pertanyaan kan? Gini, Des. Gini, Gini, bentar aku dia mau kalau sholat ditanya. maghrib masalahnya. Cia alasan. Ini jam berapa? Mau Ini sholat jam maghrib. Sudah 17.14. Ya sudahlah, jangan dipaksa. Makanya aku mau sholat maghrib. Jangan dipaksa. Uncup jangan dipaksa, nanti jemaah Nanti bubar. aku naik lagi gampang. Oke lah, Sob, Aku naik silakan. lagi masih banyak waktu. Silakan, Sob. Oke, ya. Silakan. Oke, baik. Mudah kali pertanyaanmu. Oke ya, Dis ya. Ya, baik. Oke. Baik. Sampai jumpa lagi, Sob. Thank you. Ya.